dasar pengambilan sampel sinyal, di mana fungsi impuls pada T sama dengan A menangkap nilai sinyal yang tepat pada saat itu. Jadi tadi itu sebagai pembuktian atau sebagai dasar bahwa sampel sinyal itu dilakukan dengan cara tersebut dan juga nilai yang didapat itu tepat. Selanjutnya adalah sampling untuk banyak titik. Tadi kan kita melakukan sampling hanya untuk satu titik pada sinyal analog atau pada satu sampel. Nah, apabila kita ingin melakukan sampel pada banyak titik, maka kita harus menambahkan T atau perioda. Jadi kita akan menyesuaikan dengan melakukan fungsi ini, dan juga ketika kita masukkan delta Dirac-nya, ini kita akan mengambil sinyal sesuai dengan periode yang kita inginkan. Yang harus dipastikan bahwa frekuensinya itu harus 2 kali lipat dari frekuensi maksimal sinyal analog tersebut. Oke, tadi adalah semua mengenai perubahan dari analog ke digital. Sekarang kita akan lanjut kepada perubahan dari sinyal digital kepada analog. Jadi yang kita butuhkan hanya satu, lebih simpel, yaitu low pass filter. Sebelumnya tentang bagaimana sih cara cara detailnya. Yang pertama adalah ketika kita merubah dari analog ke digital, kita akan mendapatkan spektrum sample. Spektrum sampel yang berasal dari perubahan domain waktu kepada domain frekuensi. Setelah kita merubah sampel tersebut menjadi spektrum spektrum frekuensi tersebut, kita bisa melakukan ideal LPF. Jadi ketika frekuensinya itu di bawah FC ini, maka diambil, apabila tidak, maka akan di stop atau di blok. Nah, tapi ideal LPF ini tidak tidak bisa untuk dilakukan atau tidak mungkin untuk dilakukan. Maka selanjutnya kita bisa masuk kepada praktikal LPF. Jadi praktikal LPF ini adalah low pass filter yang mungkin kita bisa praktikan atau bisa kita lakukan. Di sini ada berbagai macam dari mulai Race-Coulson, Butterworth, Chebyshev, dan Bessel sesuai dengan kebutuhan atau plus minusnya masing-masing. Nah, setelah mempelajari hal itu, sekarang kita semua menjadi tahu tentang gimana sih suatu sinyal gelombang suara itu masuk mulai dari suara kita, masuk kepada mikrofon, kemudian mikrofonnya itu melakukan transformasi dari sinyal analog ke sinyal digital. Selanjutnya ketika dia masuk speaker, dia akan mengeluarkan kembali dari sinyal digital kepada sinyal analog kembali. Oke, sekian dari saya, Muhammad Faisal Firdaus, untuk penjelasan mengenai sinyal analog atau perubahan dari sinyal analog kepada sinyal digital dan juga sinyal digital kepada sinyal analog kembali. Terima kasih atas perhatiannya.